Cek, cek. Cek. Cek.
Hah? Mau menyampaikan dulu. Hah? Jadi kamera nggak. Lihat, bro, kasih nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin amma ba'du. Yang terhormat dan mulia Ketua Pembina YLPI Riau Bapak Dr. Andus Haji Mukni, yang terhormat dan mulia Ketua Pengawas YLPI Riau Bapak Haji Yusrizal SH, dan yang terhormat dan mulia Ketua Umum YLPI Riau Bapak Dr. Haji Nurman MSI. Selanjutnya yang terhormat dan mulia Bapak Rektor Universitas Islam Riau Bapak Profesor Dr. Haji Safri Nadi SH MCL. Selanjutnya yang terhormat dan mulia Bapak Wakil Rektor 1 Dr. Haji Safrendi MSI. Kemudian yang terhormat dan mulia Wakil Rektor 2 Bapak Dr. Insinyur Haji Asrul MEC. Yang terhormat dan mulia Wakil Rektor 3 Bapak Insinyur Haji Rosyadi MSI. Selanjutnya Ketua Kepala Lembaga Badan dan Biro SPI, Bapak Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Kaprodi dan Sekjur Selingkungan Universitas Islam Riau yang saya hormati. Pertama sekali pagi di Yaumul Jum'ah ini bersyukur kita kepada Allah. Allah masih memberi kita nikmat sehat, badan, umur panjang, terlebih nikmat iman dan Islam, yang dengan beberapa nikmat ini atas izin Allah kita dikumpulkan bersama dalam majelis ilmu ini, baik secara daring ataupun secara yang berada di ruangan ini. Untuk Allah yang telah memberi kita nikmat itu, patut kita bacakan pujian dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Seiring dengan memuji Allah, kiriman doa dan salam, berselawat kita kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan dua bacaan zikir pagi ini memberkahi acara dan pertemuan kita ini. Amin. Allahumma amin. Kita buka terlebih dahulu untuk mendapatkan berkah
acara kita pada kesempatan kali ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Diinformasikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, seharusnya Tuan Guru kita yang akan memberikan penceramahan tentang kajian Islam pada hari ini adalah yang terhormat Bapak Dr. Haji Mustafa Umar LCMA. Qadarullah, beliau tak bisa bergabung bersama dengan kita karena terjadi penyekatan di Kubang dekat SPBU atau TPU, Pemakaman Umum Kubang. Beliau tidak bisa lewat. Upaya tadi diusahakan untuk menjemput beliau pakai kendaraan Honda, cuman beliau bilang, saya tidak mau menjadi berita, Pak. Saya berharap biar ditunda saja. Itulah informasi terkait Tuan Guru yang akan menyampaikan tausiah yang seharusnya hari ini disampaikan oleh beliau. Namun tadi sedikit berbincang dengan Pak Rektor dan Pak WR, maka untuk hal ini nanti akan dicoba digantikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Anton. Insya Allah beliau yang akan menyampaikan nanti. Baik, selanjutnya kita minta terlebih dahulu kepada Rektor Universitas Islam Riau untuk menyampaikan pembukaan awal. Kepada Bapak Rektor kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi Jumat yang berkah ini. Kita sehat walafiat dan salawat salam kita sampaikan pada junjungan alam panutan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Pembina YLPI Riau serta jajaran, Pak Ketua Dewan Pengawas YLPI Riau, Pak Pengurus Ketua Umum YLPI Riau, beserta jajaran, Bapak-Bapak Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Kil Dekan, Bapak Ibu Kepala Biro, Badan, Lembaga, dan SPI, Ketua LDIK, dan Sekretaris khususnya, dan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini, Jumat berkah, niat kita untuk menyelenggarakan pengajian yang sudah direncanakan dan hari ini atau pagi ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Mustafa Umar. Rencana di tangan kita, keputusan di tangan Allah. Pak Ustadz Dr. Mustafa Umar sudah sampai di persimpangan Kubang. Tapi karena PPKM level 4, penyekatan di mana-mana, apapun alasannya, sehingga beliau tidak diizinkan untuk bisa berbelok kiri menuju kampus kita. Oleh karenanya berpesan pada kami tawarkan jemput pakai sepeda motor pun, beliau juga tidak bersedia. Oleh karenanya beliau berpesan pada kita semua melalui kami, kita tunda saja acara pagi hari ini sampai waktu kemudian. Oleh karena itulah, karena kita sudah menyiapkan segala sesuatu, Bapak Ibu yang kami hormati, acara pengajian tetap kita laksanakan, karena
Pak Dr. Mustafa Umar levelnya juga sudah S3. Insya Allah pengganti juga level S3, doktor juga. Pak Dr. Anton Afrizal Chandra, Ketua Lembaga Dakwah Islam Kampus Tasam Riau. Mudah-mudahan tausiah yang akan disampaikan pada kita semua insya Allah akan sangat bermanfaat untuk menambah keimanan, tingkat keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rektor Universitas Islam Riau atas penyampaian yang telah disampaikan. Selanjutnya kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Anton Afrizal Chandra MSI. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Shadaqallahul azim. Pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan selalu bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya, rizkinya kepada kita semua. Karena Allah menyatakan, La in syakartum la azidannakum. Maka ketika kamu bersyukur kepadaku, maka akan kutambahkan. Sungguh kutambahkan, la azidannakum. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka ketika kamu tak mensyukuri, kamu mengkufurinya, mengingkarinya, maka sungguh azabku sangat pedih. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita yang berhadir pada majlis yang mulia ini mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan orang tua kita, Bapak Dr. Andes Haji Mu'ni, Ketua Pembina YLPI Riau, Bapak Ketua Umum YLPI Riau, Pak Dr. Haji Nurman, kemudian segenap Bapak Ibu pengurus harian YLPI Riau yang berhadir pada Zoom meeting kali ini. Kemudian yang sama-sama kita muliakan Bapak Rektor, Bapak Profesor Haji Syafri Naldi, SHMCL, kemudian Bapak Wakil Rektor 1
Wakil Rektor 2 dan Wakil Rektor 3, beserta yang kami muliakan juga Bapak Ibu yang berhadir pada majelis yang mulia ini, baik secara langsung di ruangan ini ataupun secara luring atau daring di dalam jaringan ini. Pertama dan paling utama saya, selain bersyukur pada Allah tadi, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, menyampaikan salam takzim dari Al-Ustadz Abuya Dr. Haji Mustafa Umar kepada kita semua, sekaligus mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada warga atau keluarga besar Universitas Islam Riau. Beliau tak bisa berhadir pada pengajian pada hari ini. Ini merupakan satu musibah bagi kita semua, karena memang sesungguhnya musibah itu tak bisa kita prediksikan, tak bisa kita ketahui, karena sesungguhnya itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kemudian Bapak Ibu semua, pada kesempatan ini kehormatan juga kepada saya dari Pak Rektor, sebenarnya tidak memberikan materi tausiah sebenarnya, karena memang materi tausiah itu tentu orang yang ahlinya sebenarnya. Tapi ini hanya sebatas mengisi waktu kepada kita semua supaya memang kita tidak terkecewakan, ya, karena memang sesungguhnya ya namanya musibah itu ya tidak dapat kita prediksikan tadi. Nah, untuk menghindari kekecewaan yang besar ini, maka ada sedikit pesan yang perlu kita coba renungi, ya, di dalam Al-Quran, sebagaimana yang dibacakan di awal muqaddimah tadi, Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Ayat ini sebenarnya kandungannya itu sangat dalam sekali. Kalaulah kita mau ingin mengkaji secara dalam makna daripada ayat yang dibacakan tadi, Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Ayat ini juga kalaulah seandainya kita pahami, maka apapun yang sesuatu yang akan kita terima, yang tak kita sukai, yang tak kita ridho atasnya, insya Allah akan menjadi ridho dan ikhlas. Nah, kenapa banyak orang tak ridho? Karena memang tak memahami apa yang artinya yang terkandung di dalam ayat tersebut. Ayat ini lebih dikenal dengan ayat musibah sebenarnya. Kalaulah sebenarnya kita sering mendengar ayat ini, hanya sebatas mendengar saja, tapi kalau kita tak memahami ayat ini, maka kekecewaan, sesuatu yang tidak kita rasakan dengan satu suasana kebatinan dengan landasan keridhaan dan keikhlasan, maka tak sampailah maksud daripada apa yang terkandung di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 ini. Di dalam Al-Quran yang dibacakan di awal muqaddimah tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ini ayat yang populer sebenarnya. Karena memang ayat ini selalu kita dengar. Tapi selalu kita dengar ketika terjadi musibah. Musibah dalam artian apa? Ketika ada meninggal dunia, maka ayat ini didengung-dengungkan. Tapi sebenarnya yang disebut musibah bukan hanya ketika manusia itu mati atau manusia itu meninggal dunia. Nah, kaitannya apa sebenarnya yang dimaksud dengan musibah? Maka para ulama sebenarnya banyak mendefinisikan secara sederhana, musibah ini adalah sesuatu yang datang kepada kita dan itu kita tidak sukai, yang tidak kita senangi. Ini yang disebut dengan musibah.
Jadi artinya tidak hanya ketika ada orang meninggal dunia lalu disebut musibah. Jadi apapun yang datang ke hadapan kita yang tidak kita sukai, maka itulah yang disebut dengan musibah. Nah, artinya kalau kembali kepada ayat ini, Allah itu memang senantiasa akan menguji kita dengan adanya musibah tadi. Maka dalam kehidupan ini tak ada yang tidak ada yang diuji. Setiap makhluk itu akan diuji. Maka wabil khusus bagi orang yang beriman itu akan memang selalu dan senantiasa akan diuji, diberikan cobaan kepada orang beriman tersebut. Nah, maka artinya sebagai seorang mukmin, kita pun mesti mengimani bahwa dalam kehidupan kita ini akan senantiasa diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian dan cobaannya tentu bermacam-macam. Sebagaimana yang disampaikan, sebagaimana yang tertuang dalam Al-Baqarah 155 tadi, bahwa ujian itu ada dalam bentuk kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, ya. Kalau bahasa anak muda hari ini galau, ya. Minal khauf. Khauf itu apa? Kekhawatiran. Bahkan tidak hanya khawatir, tapi ketakutan. Waladamluwannakum bisyai'in minal khauf. Jadi Allah akan senantiasa memberikan ujian dan cobaan kepada setiap hamba tentang sesuatu. Apakah itu berkaitan dengan sesuatunya itu ketakutan yang terlalu berlebihan. Macam-macam ketakutannya. Saya tidak ingin menginterpretasi ketakutan, tapi silakan Bapak Ibu semua jemaah sekalian menginterpretasikan ketakutan tersebut. Dari mulai mungkin kegelisahan, kekhawatiran, maka akan senantiasa itu akan dekat dengan diri kita. Saya tak mau terlalu panjang menginterpretasikan ketakutan dan kekhawatiran tersebut. Apalagi walju' katanya, yaitu kelaparan, kekurangan makanan, kekurangan harta benda. Maka ini akan selalu diuji kepada kita. Maka semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang itu akan diuji dengan wa naqsim minal amwal, kekurangan daripada harta. Maka manusia itu tidak akan pernah puas, tidak akan pernah habis-habisnya kepuasan. Maka akan selalu diuji dengan kekurangan-kekurangan tersebut. Wal anfusi was thamarat. Nah, tentu akan diuji juga setiap jiwa kita ini dengan hal-hal yang memang serba kekurangan. Maka semakin banyak kekurangan kita, itu akan menjadi satu hal yang senantiasa diuji kepada diri kita. Tapi sebenarnya semakin banyak kelebihan yang kita miliki, itu akan diuji juga. Sampai di mana sebenarnya letak keimanan kita sebagai seorang yang beriman akan kekurangan dan kelebihan tersebut. Maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang senantiasa bersabar. Maka kata kunci daripada ujian dan cobaan tersebut adalah kesabaran. Wabasyirus sabirin. Maka Allah mengakhiri ayat 155 itu dengan kata kunci yang perlu kita pahami adalah kesabaran. Wabasyiris sabirin. Maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang senantiasa bersabar. Maka sabar ini memang artinya kunci daripada kesuksesan di dalam menghadapi ujian dan cobaan. Maka ujian dan cobaan itu tidak hanya sebatas artinya apa yang disebutkan tadi. Ketika kita punya anak itu adalah ujian bagi kita. Ketika kita punya istri itu adalah ujian bagi kita. Ketika kita memiliki harta benda, maka harta benda itu adalah ujian bagi kita. Sejauh mana kita dapat memanage, sejauh mana kita dapat
mengurus, mengelola aset ataupun kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua tadi. Maka seorang mukmin wajib mengimani bahwa tak ada satupun musibah yang dia alami melainkan daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kata kunci yang kedua, seorang mukmin itu wajib memahami bahwa sepanjang kehidupan di dunia, sepanjang dia hidup di dunia ini, maka Allah akan senantiasa memberikan ujian dan cobaan kepada dirinya. Ini kira-kira tausiah, saling memberikan wasiat kepada sesama muslim, kepada sesama orang beriman, sesuai dengan perintah daripada Quran surat Al-Asr, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maka saling bernasihatlah kalian, memberikan wasiat kalian di dalam sesuatu kebaikan dan kesabaran. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini akan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan kepada Bapak Ibu yang mulia, yang terpelajar, yang hadir pada majelis ilmu yang mulia ini. InsyaAllah akan dapatkan selalu keberkahan bagi diri kita. Amin ya rabbal alamin. Maka sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf kami untuk pengajian kita pada hari yang mulia dengan penuh keberkahan ini pada Jumat 30 Juli 2021 ini akan kita lanjutkan kembali setelah PPKM, khususnya untuk jadwal Ustadz Mustafa Umar. Itu pesan beliau tadi, kita tunggu sampai PPKM ini selesai. Permohonan maaf beliau kepada hadirin dan hadirat keluarga besar Universitas Islam Riau, beliau menyampaikan permohonan maaf dan salam takzim kepada kita semua. Demikian yang dapat saya coba bagi pada pagi hari yang mulia ini. Mudah-mudahan itu semua bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Ustaz atas sampai siram rohani tadi kepada kami semua. Semoga diberkahi oleh Allah SWT. Selanjutnya Bapak Ibu masuk kepada session diskusi ringan dan batas waktu cuma sampai 15 menit terkait apa yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Anton tadi. Maka untuk sesi ini kita buat diskusi. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Izin Pak Ari Antoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak Sukri. Ya, terima kasih. Salam takzim kepada Bapak Rektor, Bapak Ketua Umum YLPI, dan kepada Pak Ustadz Pak Anton dan seluruh pimpinan Universitas Islam Riau. Tadi saya mendengar sekilas pemaparan yang disampaikan oleh Pak Ustadz Anton. Beliau tadi mengatakan nih Pak Ustadz bahwa musibah itu ialah sesuatu apa yang tidak kita sukai, maka itu dikatakan musibah. Nah, yang lalu saya ingin bertanya nih Pak Ustadz, kan ada juga kita mendengar bahwa sesuatu itu bisa saja kita anggap tidak baik, tapi sebenarnya baik bagi kita, ya kan? Atau menurut orang banyak itu baik sebenarnya bagi kita, kayak gitu. Nah, macam mana dengan hal yang seperti ini Pak Ustadz? Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Sukri. Bisa ditanggapi Pak Dokter.
Baik, terima kasih Pak Syukri atas pertanyaannya. Ini satu hal yang memang yang pertanyaan yang memang sederhana nampaknya, tapi perlu menjawabnya itu memang tidak, jawabnya perlu memang pemikiran yang mendalam sebenarnya. Baik Pak Syukri, kadangkala memang kita ini diberikan ujian itu dalam bentuk kesenangan. Allah melimpahkan kenikmatannya kepada kita semua. Ini adalah satu rahmat bagi kita. Namun justru sebaliknya, ketika kita dilimpahkan dengan katakanlah kesedihan misalnya, kemudian sesuatu yang memang tidak kita sukai, ya, ini juga sebenarnya adalah satu hal yang memang kita sebut dengan rahmat Allah kepada kita semua. Jadi rahmat Allah itu tidak hanya dalam bentuk kesenangan, tapi juga ketika kita dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan kesedihan, ini juga mesti kita pahami bahwa ini juga merupakan rahmat Allah. Salah satu bentuk daripada kasih sayang Allah kepada kita semua. Namun di balik kasih sayang Allah itu kadangkala memang kita ini diberikan satu hal yang memang dihadapkan dengan satu situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan hati kita. Maka ketika kita dihadapkan dengan sesuatu kondisi yang tidak kita sukai, dengan artinya itu akan sesuatu yang memang kita tidak kita sukai tadi, itu membuat diri kita akan diuji keimanan kita, sedangkan cerminan daripada keberimanan kita itu dalam bentuk sikap yang mesti dibuktikan dengan sikap. Itulah yang kita sebut dengan kesabaran. Maka artinya cerminan daripada keimanan kita tersebut dicerminkan dengan kesabaran. Maka di akhir ayat tadi kan Allah menyatakan wabasyiris sabirin. Maka kesabaran itulah sebenarnya yang memang dituntut sebagai cerminan daripada keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kira-kira itu yang bisa saya tanggapi pertanyaan dari Pak Syukri tadi. Terima kasih Pak Ari. Seperti itu Pak Syukri. Selanjutnya Bapak Ibu ada yang ingin bertanya terkait musibah. Baik kepada Pak Ayahanda Pak Dr. Ya. Silakan. Yang ingin saya tanyakan, artinya dalam hati saya sampai hari ini masih berkata-kata. Saya mulai dengan satu anekdot, kan musibah. Saya katakan di Ibnu Sina, kalau bapak-bapak datang ke Ibnu Sina bawa pasien masuk ke IGD, dokter tidak ada, perawat tidak ada, kemudian nyatanya setengah jam mati, akhirnya bapak menyumpah lah, sumpah serakah lah terhadap rumah sakit segala macam. Tapi pertanyaan saya bilang, kalau seandainya dokter ada, perawat mati sesuai dengan ketentuan, ya itu kan karena pulsa udah habis, jadi waktunya udah sampai. Ikannya setengah jam situ ada dokter, ada perawat, kira-kira mati enggak? Nah, ini sehubungan dengan pengajian kami malam tadi juga. Ya. Ada seorang dokter juga. Ya.
tanpa sebut namanya. Ada suatu kampung di Cina, katanya dia selalu silaturahmi. Jadi penduduk itu kampung itu umurnya di atas 100 tahun. Itu sudah diteliti oleh orang. Jadi karena itu berarti ada penambahan umur. Nah, jadi kayaknya semua juga ada. Jadi kalau dia silaturahmi ada penambahan umur. Bagi saya nggak masuk akal, karena ajal itu udah tertentu. Nah, jadi itu. Jadi bagi saya bilang punya penambahan mungkin dia dalam keadaan sehat terus sehingga. Tapi dengan dia bersatu-rahmi terus menerus bisa bertambah umurnya. Nah, ini nggak masuk akal saya. Jadi ini ada dua pertanyaan, bentuk pertanyaannya. Bagaimana kira-kira? Baik. Apa yang dipertanyakan oleh Pak Muni pertama berkaitan tentang ada satu ikhtiar dan usaha di dalam ini berkaitan dengan masalah antara ikhtiar dengan takdir sebenarnya. Satu hal kita dituntut untuk senantiasa berikhtiar. Karena memang sesungguhnya ketika kita ingin merubah sesuatu hal dalam kehidupan kita, maka mesti dengan ikhtiar. Tapi kalaulah tak mau perubahan, tentu artinya ya kita hanya selalu pasrah. Maka yang perlu dipahami, pertama ikhtiar, kemudian yang kedua takdir. Ikhtiar itu sesuatu hal yang memang di situ diberikan satu hak dan kebebasan kepada kita semua untuk berupaya dan berusaha. Maka ada istilahnya yang kita sebut dengan konsep qadariyah dan jabariyah. Kalau kita memakai konsep yang kita sebut dengan qadariyah, kalau tak salah Pak Buya ya. Jadi artinya sesuatu hal ini kan sebenarnya itu sudah menjadi satu hal yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalamnya kita diberikan satu kebebasan. Kebebasan yang kita artikan free will and free act. Jadi kebebasan untuk berkehendak dan kebebasan untuk berbuat. Namun dalam konteks sebenarnya di situ ada konsep yang kita sebut dengan jabariyah. Artinya semuanya itu akan terkembali kepada Allah SWT. Karena Allah lah sang penentu. Maka apapun, sejauh apapun, setinggi apapun usaha dan upaya kita, namun semuanya Allah yang mentakdirkan, Allah yang menetapkan, Allah yang menentukan, Allah yang memutuskan. Karena Allah Maha Pemutus, Allah Maha Penentu. Nah, kaitannya dalam kondisi yang disebutkan oleh Abuya tadi bahwa maka dalam masa pandemi ini sebenarnya memang upaya kita secara maksimal untuk menjaga kesehatan itu adalah satu hal yang memang mesti kita lakukan. Karena sesungguhnya ini adalah terkembali kepada kemaslahatan kita. Kemaslahatan yang kita sebut dengan demi tercapainya pemeliharaan jiwa dan diri kita. Karena itulah sesungguhnya tujuan daripada agama ini dengan memelihara jiwa kita. Maka ketika kita memang diatur pembatasan, katakanlah hari ini sebenarnya, kalau saya melihat ada sisi maslahatnya ada. Sebenarnya semata-mata adalah untuk mencapai pemeliharaan dan menjaga jiwa kita dari kepunahan, terancamnya jiwa kita. Hal ini artinya bahwa menjaga diri atau menjaga jiwa itu sesuatu hal yang memang satu hal yang mesti kita lakukan. Bahkan sebenarnya itu menjadi satu hal yang memang didahulukan. Sebagaimana dalam kaidah fikih itu disebutkan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Jadi menghindari sesuatu yang membahayakan diri kita, mengancam eksistensi kehidupan kita, apalagi di dalam masa pandemi atau wabah ini,
itu mesti kita dahulukan daripada mengambil kemanfaatan di dalam kehidupan kita. Maka inilah sebenarnya gunanya kita senantiasa untuk menjaga protokol kesehatan. Dengan senantiasa memakai masker, bahkan slogan-slogan yang kita dengar hari ini, memakai masker itu harga mati, tak pakai masker bisa mati. Walaupun sebenarnya kematian itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di balik itu semua kita memang diberikan satu kebebasan untuk berkehendak dan untuk berbuat, dalam artian terkembali kepada apapun yang kita ikhtiarkan dan kita upayakan dalam kehidupan kita, semuanya akan terkembali kepada ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira Abu ya. Terima kasih Pak Dokter. Pada akhirnya waktu jualan membatasi acara kita pada kesempatan kali ini. Terakhir, mari kita sama-sama tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah menurunkan keberkahan kepada kita semua dalam hidup ini. Amin. Allahumma amin. Saya selaku moderator pembawa acara pada kesempatan kali ini, mohon maaf jika banyak kekurangan dalam ucapan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.